video praktik muamalah kami. Perkenalkan, saya Novia Safitri, mahasiswa Program Studi Manajemen semester 4 di Universitas Pelita Bangsa. Dan saya Jalia Citra. Pada video kali ini kami mendapat tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam untuk mempraktikkan akad bisnis dalam muamalah Islam. Video ini dibuat sebagai bukti praktik pertemuan 14 dengan topik praktik muamalah 1. Ada dua jenis akad yang akan kami peragakan, yaitu yang pertama ada akad bai atau jual beli, dan yang kedua itu ada akad mudorobah atau kerjasama bagi hasil. Keduanya merupakan akad yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan menjadi fondasi ekonomi Islam. Kami mohon perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman sekalian. Sebelum masuk ke praktik, kami ingin menjelaskan sedikit tentang akad bai. Bai secara bahasa berarti jual beli. Secara istilah itu bai adalah akad pertukaran harta dengan harta yang disertai dengan ijab dan qabul sesuai syarat dan rukunnya. Nah, dasar hukum akad bai adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam praktikal ini yang akan kami lakukan adalah akad bai. Ini melibatkan produk minyak zaitun halal yang sudah ada wujudnya dan jelas spesifikasinya. Harga yang disepakati secara transparan yaitu Rp35.000, serta ijab dan qabul yang dilakukan secara tegas dan sadar oleh kedua belah pihak. Mari kita mulai praktiknya. Assalamualaikum Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Angel. Ada yang bisa saya bantu? Aku lagi cari minyak zaitun, ya ada? Apakah di sini ada? Oh, ada. Ini dia minyak zaitun yang saya jual. Ini tuh dia ukurannya 150 ya. Dia ini produk dari dalam negeri dan sudah tersertifikasi halal dari MUI. Dan ini tuh masih kesegel ya, belum dibuka. Insya Allah kualitasnya aman ya. Baik, boleh aku periksa dulu lah. Boleh, silakan. Gini, alhamdulillah masih tersegel nanti ya, ada logo halalnya juga. Untuk harganya berapa ya, Bang? Nah, jadi harga itu dia 35.000 aja. Harga yang saya kasih itu dia udah termasuk modal dan keuntungan yang wajar, tidak dilebih-lebihkan. Saya jual dengan harga yang jujur dan tidak ada unsur penipuan serta tidak ada penggelembungan harga. 35.000 ya, apakah bisa dikasih diskon dikit kayak saya 35.000 aja gitu? Wah, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Tapi mohon maaf, harga 35.000 itu sudah harga yang benar-benar terbaik yang saya berikan. Nah, aku tuh ngambil untungnya tipis banget karena itu tuh harga itu cuma buat memenuhi biaya operasional. Dan aku juga nggak mau ambil keuntungan banyak ya, karena itu tuh mendekati riba dalam praktik jual beli. Jadi gimana Angel? Baik deh, saya menghargai kejujuran kamu. Memang dalam Islam itu penjualan yang jujur dan amanah akan mendapatkan keberkahan tersendiri. Saya setuju dengan harga 35.000. Alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaannya ya. Sebelum kita berangkat, ada yang mau kamu tanyain tentang produk ini? Nggak ada sih ya, aku udah puas sama penjelasannya. Saya siap untuk berangkat. Jual minyak zaitun ini kepada kamu seharga Rp35.000. Saya terima pembelian ini dengan harga Rp35.000. Barakallahu laka fil mizan. Semoga pembelian ini menjadi berkah dan manfaat untuk kamu ya Angel. Amin. Ya Allah, terima kasih juga. Semoga usaha kamu lancar. Amin. Dalam praktik bai yang baru saja kami lakukan, seluruh rukun akad telah terpenuhi. Yang pertama yaitu ada akidain.
Saya sebagai penjual dan Angel sebagai pembeli, keduanya berakal dan bertindak atas kehendak sendiri. Yang kedua yaitu ma'qud alaih, yaitu minyak zaitun yang halal, ada wujudnya dan jelas spesifikasinya. Yang ketiga, sikhat akad, ijab diucapkan oleh penjual dan qabul dijawab oleh pembeli secara jelas dari saling memahami. Keempat, tujuan akad untuk mendapatkan manfaat dari minyak zaitun yang halal. Akad ini juga bebas dari riba karena harga tunai dan jelas, bebas dari gharar karena barang ada di depan mata, dan bebas dari paksaan. Inilah akad bai yang sah menurut syarat Islam. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan praktik akad bai. Sekarang kita akan beralih ke akad kedua yang tidak kalah penting dalam muamalah Islam, yaitu akad mudharabah. Mudharabah berasal dari kata doroba yang berarti berpergian atau bekerja. Secara istilah, mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal yang disebut sahibul mal dengan pengelola usaha yang disebut mudharib, di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati, sementara kerugian finansial akibat faktor di luar kelalaian mudharib ditanggung oleh sahibul mal. Dalil disyaratkannya mudharabah antara lain hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi nabi pernah mengelola harta perniagaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dengan sistem bagi hasil. Selain itu, akad ini menjadi fondasi utama produk investasi syariah di perbankan Islam modern. Mari kita praktikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Angel. Alhamdulillah ya, akhirnya kita bisa ketemu. Aku senang banget hari ini bisa ngobrol sama kamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah juga, aku juga senang aku bisa bertemu dengan kamu. Ada yang bisa aku bantu. Jadi gini, aku tuh udah dengar dari lama kalau kamu tuh punya keahlian yang luar biasa dalam membuat paper Inggris gue. Dan katanya kalau buatan kamu itu diminati sama teman-teman. Apakah benar demikian? Alhamdulillah, Allah memberi saya keahlian di bidang tersebut. Saya juga udah membuat berbagai jenis kue sejak kecil dan banyak juga yang menyukai. Saya sebenarnya udah lama juga pengen buka usaha kue rumahan secara serius. Udah ada juga rencana bisnisnya, udah tahu juga supaya bahan bakunya murah dan halal, dan juga udah ada beberapa calon pembeli. Tepat lah, hanya aja saya belum memiliki modal yang cukup untuk memulai usaha ini. Masya Allah, itu kabar yang sangat baik ya. Kebetulan banget, aku tuh ada uang yang belum tahu nih mau aku gunain buat apa gitu. Dan aku juga nggak mau nyimpennya gitu aja. Niatnya sih aku mau menginvestasikannya dengan hal dan berkah gitu ya. Aku mikir mungkin kita bisa bekerja sama. Aku yang ngasih modalnya, kamu yang mengelola semua usahanya, gimana? Ini seperti jawaban dari aku, Nur. Aku sangat-sangat berterima kasih atas kepercayaannya. Tentu saja aku bersedia, tapi agar semuanya jelas dan berkah. Mari kita bicarakan dulu detail akadnya dengan baik supaya tidak ada yang dirugikan di kemudian hari. Nah, setuju banget, itulah pentingnya akad dalam Islam ya. Nanti kita tuh mengajarkan bahwa segala transaksi itu harus ditulis dan disaksikan agar tidak menimbulkan perselisihan itu. Oke, mari kita diskusikan satu persatu. Angel, modal yang akan saya berikan ke kamu itu sebesar Rp500.000 ya. Nah, sepenuhnya itu akan aku kasih ke kamu untuk dikelola. Nah, untuk itu aku tidak ikut campur dalam aktivitas sehari-harinya karena aku udah serahin semuanya ke kamu. Aku udah percaya sama kalian kamu. Baik, Nur. Dengan modal Rp500.000 ini, insya Allah aku bisa buat beli bahan baku untuk produksi bahannya. Saya akan menggunakan modal ini hanya untuk keperluan usaha ini, tidak akan dicampur tangankan dengan uang pribadi saya sendiri. Jadi
soal keuntungannya, aku mengusulkan kalau 60% tuh untuk kamu sebagai mudorib dan 40% tuh untuk aku sebagai sohibul mal. Aku mengusulkan demikian karena kamu itu mengorbankan waktu, tenaga, dan keahlian kamu gitu. Apakah setuju kamu kalau misalnya pembagian itu lebih besar? Saya sangat mengapresiasi keadilan. Saya setuju dengan nisbah 60% untuk saya dan 40% untuk kamu. Pembagian ini dilakukan dari keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional ya Kak. Betul banget, itu tuh diambil dari keuntungan bersihnya. Dan aku juga mau nambahin satu lagi nih, kalau misalnya suatu saat itu usaha mengalami kerugian yang bukan dari kelalaian kamu gitu ya, misalnya kayak ada bencana alam atau kondisi pasar gitu yang tiba-tiba berubah atau hal-hal yang di luar kendali kita, maka itu sepenuhnya tanggung jawab saya. Maka ke semua kerugian itu menjadi tanggungan saya. Kamu tidak mengalami kerugian finansial, hanya saja kamu mengalami kerugian di waktu, tenaga yang sudah kamu berikan untuk mengelola usaha tersebut. Alhamdulillah Nur, itulah keindahan akan dirubah dalam Islam. Namun aku juga pengen negesin aja, aku akan bekerja semaksimal mungkin dan mengelola modal ini dengan beramanah. Jika kerugian terjadi karena kelalaian saya, maka saya yang akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Saya juga tidak ingin mengkhianati kepercayaan kamu. Masya Allah, itulah sikap yang benar. Saya percaya dengan amanah kamu. Dan ada satu hal lagi, bagaimana dengan pelaporan keuangannya? Karena saya perlu mengetahui perkembangannya secara berkala. Tentu Nur, aku akan buat laporan sederhana setiap 2 minggu sekali dan aku juga akan melaporkannya kepada kamu. Tidak ada yang disembunyikan. Transparansi adalah kunci kepercayaan dan bisnis Islam. Alhamdulillah kalau gitu, aku merasa semua poin itu sudah jelas dan kita juga udah sepakat ya. Apakah kamu sudah bersedia untuk kita resmi berangkat? Insya Allah siap Nur. Aku siap berangkat. Saya serahkan modal sebesar Rp500.000 ini kepada saudari Angel untuk dikelola dalam usaha pembuatan dan penjualan kue dengan nisbah bagi hasil 60% untuk saudara Angel sebagai pengelola dan 40% untuk saya sebagai pemilik modal atas dasar kejujuran, amanah, dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya terima modal sebesar Rp500.000 ini dari saudari Nadia dan saya berkomitmen untuk mengelolanya dengan sepenuh hati dalam usaha membuat dan penjual kue dengan nasabah bagi hasil 60% untuk saya sebagai pengelola dan 40% untuk saudari Novia sebagai pemilik modal. Saya berakad atas dasar kejujuran, amanah, dan pengharapan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jalla bainana fil khair. Semoga Allah memberkahi kita berdua dan menjadikan kerjasama ini sebagai ladang amal yang berkah dan menguntungkan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya berjanji akan menjaga amanah ini sebaik-baiknya. Insya Allah usaha ini memberi manfaat bagi kita dan bagi masyarakat. Allahumma musta'an. Mari kita evaluasi akad mudharabah yang baru saja kami lakukan. Rukun pertama terpenuhi. Ada 2 pihak yang berakad, yaitu sohibul mal dan mudharib. Yang keduanya cakap hukum dan bertindak sukarela. Rukun kedua, ada objek akad berupa modal uang yang jelas jumlahnya dan usaha yang jelas bidangnya. Rukun yang ketiga yaitu sigat ijab dan qabul telah diucapkan secara tegas dan kedua belah pihak saling memahami. Rukun keempat, tujuan akad jelas yaitu mengembangkan harta secara halal melalui usaha yang produktif. Akad ini tuh bebas dari riba karena tidak ada jaminan keuntungan tetap.
bebas dari gharar karena nisbah bagi hasilnya jelas dan didasari keridhoan kedua pihak. Inilah akad mudharabah yang sah. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan 2 praktik akad bisnis Islam hari ini. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama itu ada akad dalam Islam bukan sekadar formalitas. Ia adalah perjanjian suci yang mengikat 2 pihak dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kejujuran, transparansi, dan ketidakadaan adalah syarat mutlaknya. Nah, yang kedua itu Islam memberikan sistem ekonomi yang sangat lengkap dan adil ya. Akad bai memastikan transaksi jual beli bersih dari penipuan dan riba, dan akad mudharabah memungkinkan mereka yang punya modal tapi tidak punya waktu bekerja sama dengan mereka yang punya keahlian tapi tidak punya modal, sehingga keduanya itu bisa saling menguntungkan tanpa ada yang dizolimi. Untuk yang ketiga, mahasiswa sebagai generasi penerus umat Islam perlu memahami dan mengamalkan muamalah yang benar, bukan hanya teori tapi juga praktik dalam kehidupan nyata, karena muamalah yang benar adalah ibadah dan bisnis yang halal akan membawa keberkahan yang tidak hanya dirasakan di dunia tapi juga di akhirat. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Wira selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan tugas yang sangat bermakna ini. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dengan pahala yang berlipat ganda. Kami juga mohon maaf apabila dalam praktik ini masih terdapat kekurangan, baik dari sisi lafaz akadnya, penyampaian teorinya, maupun kualitas videonya. Kami masih dalam proses belajar dan terus berupaya untuk menjadi lebih baik. Kritik dan saran dari Bapak sangat-sangat kami nantikan. Demikianlah video praktik muamalah dari kami. Semoga bermanfaat bagi siapa saja yang menontonnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. I just had to let you know you're